jemaat Tuhan, sekali lagi kita bertemu dalam ibadah online kita pada hari ini. Dan saya berharap di mana juga Anda berada dalam keadaan sehat walafiat di mana juga, baik di rumah, di kampung, di tempat kerja, atau di mana juga. Dan sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pimpinan penyertaan-Mu Bapa bagi kami pada hari ini. Kami bersyukur atas pimpinan-Mu Tuhan, baik sepanjang minggu ini Tuhan, biar kami terus dikuatkan Bapa, dan Kau terus sertai kami supaya kami terus siapkan hati kami dalam kami mendengar firman-Mu, memberi yang terbaik untuk Engkau Bapa, biar Engkau Allah yang akan terus menyertai kami Tuhan. Aktiviti kami sepanjang hari ini, Engkau Allah yang akan terus bekerja lewat segalanya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan minta semua ini. Baiklah jemaat Tuhan, tanpa membuang masa lagi, mari kita sama-sama saksikan PV News kita pada hari ini. Info gereja yang pertama. Ibadah raya dalam talian masih diteruskan pada minggu hadapan, sehingga ada pemberitahuan daripada pihak BM daerah. Seterusnya, persembahan umum gereja akan tetap dijalankan seperti biasa. Bagi jemaat yang ingin memberi persembahan dan persepuluhan bagi gereja, bolehlah salurkan ke akaun gereja kita seperti yang tertera. Manakala, bagi jemaat yang di kampung, Anda bolehlah mengumpul uang persembahan Anda dan serahkan kepada bendahari gereja selepas PKP selesai. Info yang ketiga, janji iman dan sumbangan bagi projek kemah pujian masih diteruskan. Bagi jemaat yang ingin menyumbang dalam projek ini, bolehlah salurkan ke akaun projek kemah pujian seperti yang tertera. Mari kita bersama memberi yang terbaik untuk Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Sekian saja PV News pada minggu ini. Tuhan memberkati. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, kita mau tetap memuji dan menyembah Tuhan atas kebesarannya, atas kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita sama-sama naikkan nyanyian ini, katakan betapa kami berterima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Kami berterima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Mari katakan bersama, Tuhan Kau yang memulihkan kami Bapa. Ya, pulihkan aku,
kasih setiamu selalu sepanjang hidupku, selalu terbukti besarlah namamu. Ku menyembahmu ya Tuhanku, kebaikanmu selalu tolong hidupku, selalu terbukti mulialah namamu. Oh, kami menyembahmu Tuhan. Yesus, Kaulah Allah kami. Oh, kami angkatkan sembah kami Tuhan. Ku menyembahmu ya Tuhanku, kasih setiamu selalu sepanjang hidupku, selalu terbukti besarlah namamu. Ku menyembahmu ya Tuhanku, kasih setiamu selalu tolong hidupku, selalu terbukti mulialah namamu. Mulialah namamu. Mulialah namamu. Oh, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih biar Bapa Engkau ya Tuhan yang berkarya Tuhan Yesus dalam setiap hidup, dalam setiap pribadi ya Tuhan. Kami persiapkan hati kami ya Tuhan untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan Yesus. Biar Bapa Engkau ya Tuhan yang berbicara Tuhan lewat pada setiap hati ya Tuhan Yesus yang mendengar firman-Mu ya Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam sejahtera dan salam kasih dalam Yesus Kristus. Saya ucapkan pada seluruh jemaat Tuhan pada hari ini. Kita bersyukur karena ada peluang yang sangat baik, yang sangat indah Allah berikan untuk kita semua dapat beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan, mari jemaat Tuhan berdoa bersama-sama. Saya akan memimpin kita di dalam berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus, pagi ini kami mengucap syukur atas berkat penyertaan Tuhan yang sangat indah dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini sehingga hari ini. Kami diberikan kesehatan dan lebih daripada itu peluang yang baik. Kami bersama-sama untuk memuji, memuliakan Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih atas berkat penyertaan Tuhan kepada setiap pribadi tim puji sembah yang telah memimpin kami dalam puji sembah sebentar tadi. Biarlah semua itu untuk memuji dan untuk kemuliaan
kemuliaan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau terus memberkati mereka untuk pelayanan Tuhan di masa-masa yang akan datang ini. Sebentar kami akan membaca dan belajar akan firman Tuhan. Kami mengundang Roh Allah berserta kami, supaya setiap kami memiliki hati yang terbuka, hati yang mau dilayani oleh firman Tuhan. Hamba-Mu yang akan berbicara, Tuhan Roh Kudus-Mu akan menguasai, supaya hamba dapat berbicara dalam kasih setia yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita terus membuka firman Tuhan daripada 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat 4 hingga ayat yang kelima. Ayat ini berkata demikian, ayat yang keempat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ayat 5, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pada minggu yang lepas saya telah membawa kita untuk belajar daripada satu tema yang berkata hidup bagi Yesus ataupun hidup untuk Yesus. Daripada tema itu kita telah belajar 3 hal yang menentukan, yang membuktikan bahwa kita hidup bagi Yesus. Yang pertama yaitu bersedia kehilangan nyawa. Yang kedua yaitu mencukupkan diri. Dan yang ketiga rajin di dalam hal rohani. Jadi pada pagi hari ini saya juga membawa kita untuk belajar dengan tema yang sama, hidup bagi Yesus. Ada sikap yang menentukan bahwa kita hidup bagi Yesus. Yang pertama hari ini yaitu mengalahkan dunia ataupun mengalahkan yang duniawi. Dalam ayat yang kita sudah baca tadi menjelaskan kepada kita bahwa orang yang dapat mengalahkan dunia, mengalahkan duniawi adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang dapat mengalahkan dunia ini adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Apa yang ada di dalam dunia ini ataupun apa yang dimaksudkan yang duniawi, yaitu keinginan-keinginan duniawi, keinginan-keinginan duniawi yang seperti cabul. Cabul artinya kotor, tidak senonoh, tidak sopan, tentang kata-kata yang tidak baik yang kita ucapkan daripada mulut kita. Keinginan-keinginan duniawi juga sepertinya hawa nafsu, artinya kehendak hati yang kuat untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Keinginan hati yang kuat untuk melakukan sesuatu yang jahat. Nah, itu yang dikatakan dengan hawa nafsu. Nah, selain daripada itu yang dimaksudkan firman Tuhan, keinginan-keinginan duniawi adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Kalau kita membaca firman Tuhan daripada 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-16 berkata, sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Nah, ini yang menjelaskan kepada kita berkaitan dengan keinginan daging dan keinginan mata, bahkan keangkuhan hidup yang dikatakan oleh 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16 ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita diperintah oleh Tuhan, kita diperintah oleh firman Tuhan menurut Kolose pasal yang ketiga ayat yang kelima. Saya akan membaca ayat ini untuk kita. Kolose pasal yang ketiga ayat yang kelima berkata, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu
percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah suatu perintah yang diberikan Tuhan kepada kita supaya mematikan segala yang duniawi, mematikan segala hawa nafsu, mematikan segala keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Berbicara tentang mematikan adalah suatu hal yang sangat perlu untuk kita fahami. Sebab kalau sesuatu itu kita tidak membunuh, contohlah sesuatu yang menyerang kita, sesuatu kalau dia binatang yang ganas, kalau kita tidak membunuh, mematikan, dia akan menyerang kita. Di rumah pada masa sekarang saya berkebun, dan ada satu jenis rumput yang susah untuk dibunuh, ada satu jenis rumput yang susah dimatikan. Kalau kita cabut ataupun mencabut rumput tersebut, 2-3 hari dia akan bertunas lagi. Kalau satu pokok rumput itu kita cabut dan dia punya tunas akan bertunas 3, bukan lagi 1 tetapi 3. Lalu saya berfikir bagaimana cara untuk membunuh, bagaimana cara untuk mematikan rumput ini. Jadi saya mulai berfikir, dan cara yang saya gunakan, saya mencukir pokok daripada rumput itu dan sehingga daripada akarnya tercabut, dan itulah yang saya lakukan untuk mematikan rumput tersebut. Jadi firman Tuhan berbicara kepada kita pada hari ini supaya mematikan segala sesuatu yang duniawi. Jika kita tidak mematikannya, dan itu juga akan merupakan suatu saluk ataupun merupakan suatu jalan dan cara iblis untuk menyerang kita di kemudian hari. Maka itulah firman Tuhan katakan, matikanlah apa yang daripada dunia ini. Sehingga kita melihat di dalam firman Tuhan bahwa orang percaya ataupun cara untuk mengalahkan yang duniawi itu adalah dengan iman kita kepada Tuhan serta menyerahkan segala keduniawian kepada Tuhan. Sebab Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Tidak ada kuasa yang melebihi Dia. Maka itu ada orang yang mengarang, ada orang yang menciptakan lagu, "Engkaulah kekuatanku. Walaupun badai menerpa, aku tak akan goyah, sebab Tuhan menyertai aku." Ayat lagu ini dipetik daripada firman Tuhan, di mana orang tersebut memahami dan mengetahui hanya kuasa yang daripada Tuhan memampukan dia untuk mengalahkan segala yang duniawi. Hanya kekuatan yang daripada Tuhan yang memampukan dia untuk tetap berdiri teguh dalam imannya kepada Tuhan. Jadi datang kepada Tuhan, mengakui segala keduniawian kita, sebab Dia adalah Tuhan yang setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita. Menurut 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9, kita memiliki Tuhan yang setia. Setiap kali kita datang kepadanya untuk menyerahkan segala sesuatu yang duniawi yang ada pada kita, dan Tuhan pasti akan mengampuni segala dosa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu mengampuni sesama manusia, mengampuni sesama kita. Menurut Mazmur, kitab Mazmur 130 ayat yang ke-4, "Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang." Ayat ini mengatakan bahwa Tuhan tempat pengampunan, bahwa Tuhan sahaja yang dapat memberi pengampunan kepada dosa-dosa kita. Kalau Tuhan mengampuni kita, dan kita juga harus mengampuni sesama kita. Itu yang kita belajar di sini. Mengampuni sesama kita.
Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 berkata, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kesalahanmu." Jadi di sini sangat jelas kepada kita, waktu kita memberi pengampunan kepada sesama kita, pada saat itu juga dosa kita juga diampuni oleh Tuhan. Memberi ampun kepada orang lain bukan hanya untuk suatu masa, bukan hanya untuk 1 bulan, bukan hanya untuk 1 tahun, tetapi setiap waktu. Bila perlu, kita memberi pengampunan kepada sesama kita. Matius 18 ayat 21 hingga 22. Petrus bertanya kepada Tuhan, "Sampai berapa kalikah aku mengampuni orang yang berbuat salah kepadaku? Sampai 7 kalikah?" Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan menjawab, dan Tuhan berkata kepada Petrus, mengampuni sesama kita bukan hanya 7 kali, tetapi Tuhan berkata 70 kali 7 kali. Berarti di sini berbicara tentang memberi pengampunan itu setiap waktu, bila diperlukan, memberi pengampunan kepada sesama kita. Nah, jadi jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengampuni kita tanpa mengira besar atau kecil, ataupun beratnya dosa yang sudah kita lakukan. Yang penting kita sungguh-sungguh mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Jika tidak, jalan itu, cara itu dipakai oleh iblis nanti. Contoh, seorang pencuri, sewaktu dia bertobat, oleh karena dia mencuri, tidak lama selepas itu dia mencuri lagi. Kenapa? Cara yang di mana kita sudah bertobat dipakai oleh iblis. Karena dia tahu disitulah kelemahan kita. Maka itu jika kita menyerahkan semuanya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka Tuhan pasti memberikan pengampunan kepada kita. Maka itu firman Tuhan mengatakan di sini pada hari ini, untuk dapat memberi pengampunan ataupun mengampuni sesama kita manusia. Yang ketiga, yaitu menunjukkan teladan. Kita membaca daripada surat 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. Satu ayat yang tidak asing lagi bagi kita. "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Menunjukkan teladan ataupun kita menayangkan suatu cara hidup kepada orang lain, perbuatan yang patut diikuti. Arti daripada menunjukkan teladan, suatu teladan yang dapat ditiru, suatu teladan yang dapat dituruti oleh orang yang melihat kita. Ayat ini berbicara bahwa kita perlu menjadi teladan, menunjukkan teladan di dalam perkataan. Yang pertama, kata-kata kita harus kata yang membangun, kata-kata yang memberkati orang lain, bukan untuk menghina, bukan untuk mengolok orang lain. Jadi ini yang perlu dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Banyak orang mengatakan dan mengakui mereka adalah orang Kristen, tapi cara mereka berbicara, kata-kata yang diucapkan adalah kata-kata yang jahat, kata-kata yang tidak sedap didengar. Tapi kita belajar di sini supaya kita menjadi teladan di dalam perkataan
Yang kedua, dalam tingkah laku, dalam perbuatan, dan dalam kasih. Kasih yang daripada kita, bukan hanya untuk keluarga kita, kasih yang perlu kita tunjukkan bukan hanya untuk suku kita, bukan untuk gereja kita sahaja, tetapi perlu memiliki kasih yang rata kepada siapapun manusia yang ada di dunia ini, menunjukkan teladan di dalam kasih dan di dalam kesetiaan. Sebagai orang percaya, dimanapun kita berada, dimanapun kita pergi, tunjukkanlah bahwa kita adalah orang Kristen. Kesetiaan untuk menyatakan Tuhan di dalam kehidupan kita kepada orang lain merupakan suatu perkara yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan yang terakhir di situ daripada ayat 1 Timotius 4 dan ayat 12 itu, dalam kesucian. Supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan, bukan menjadi seorang penipu dan bukan menjadi orang Kristen yang sesukanya, tetapi memiliki kesucian, kekudusan hidup kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus juga menasihat jemaat di Korintus supaya mengikuti teladannya. Dan ini merupakan suatu hal yang sangat penting bagi setiap pemimpin-pemimpin rohani, setiap pemimpin-pemimpin di dalam pelayanan Tuhan, supaya menjadikan pribadi kita teladan kepada mereka yang kita pimpin, supaya kita dapat menunjukkan suatu kehidupan yang dapat mempengaruhi, menarik perhatian orang lain, melihat bahwa kita adalah orang yang dipakai Tuhan dan untuk menyatakan bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh hidup di dalam kehidupan kita. Kita perlu menjadi teladan di dalam perbuatan baik. Menurut Titus pasal 2 ayat yang ke-7. Ini yang kita perlu perhatikan pada hari ini sebagai gereja, sebagai orang percaya kepada Tuhan di dalam perbuatan baik, kelakuan baik. Kita harus menjadi teladan. Bukan hanya menjadi teladan di dalam berbuat baik, tetapi juga di dalam penderitaan dan di dalam kesabaran hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pada hari ini firman Tuhan telah berbicara, firman Tuhan telah menasihati setiap kita untuk menyatakan, membuktikan bahwa kita hidup di dalam Yesus, hidup bagi Kristus adalah untuk mengalahkan dunia ataupun segala yang duniawi. Dan yang kedua, supaya kita mengampuni sesama kita manusia dan menunjukkan teladan daripada kehidupan kita semua. Dan demikianlah firman Tuhan yang kita dengar bersama pada hari ini. Dan sebentar nanti kita akan masuk di dalam perjamuan Tuhan, dan saya mengharapkan supaya semua kita mempersiapkan diri kita untuk bersama-sama terlibat di dalam perjamuan Tuhan. Jemaat Tuhan, kita membaca ayat firman Tuhan yang terambil daripada 1 Korintus pasal 11. Kita mula membaca ayat yang ke-23. Ayat 23 berkata, "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Tuhan mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak
makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita diperingatkan untuk bersama-sama membayangkan pengorbanan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib demi untuk menyelamatkan, demi untuk kehidupan kita semua. Adanya kita hari ini oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi hari ini setiap pribadi-pribadi kita yang terlibat untuk menikmati perjamuan Tuhan, supaya kita memiliki hati untuk siap memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang yang kedua kalinya. Oleh itu firman Tuhan juga memperingatkan kita hari ini supaya sebelum kita menikmati perjamuan Tuhan, terlebih dahulu mari kita datang kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Jika ada sesuatu di dalam hati dan fikiran kita yang tidak melayakkan kita untuk menerima perjamuan Tuhan, kita serahkan dan akuilah di hadapan Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Saya pimpin di dalam doa. Tuhan Bapa di surga, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami mengakui bahwa kami manusia yang lemah, yang seringkali menyimpang daripada jalan-Mu dan seringkali menyimpang daripada kehendak Tuhan. Oleh itu pada saat ini kami datang di hadapan salib-Mu, merendahkan diri kami dan mengakui segala pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau ampuni kami saat ini supaya kami layak untuk menerima perjamuan Tuhan. Engkau sertai kami Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, orang yang layak untuk menerima perjamuan Tuhan adalah mereka yang sudah bertobat dan yang sudah dibaptis, bahkan yang sungguh-sungguh menerima Tuhan sebagai juru selamatnya. Oke, kita melihat pada saat ini dan untuk mempersiapkan diri kita masing-masing menikmati perjamuan Tuhan. Mari kita berdoa dan saya juga akan memimpin kita di dalam berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat dan atas pekerjaan Tuhan, pengorbanan-Mu yang begitu besar. Engkau rela mati di atas kayu salib, mengorbankan tubuh-Mu dan sehingga menyelamatkan setiap kami. Hari ini kami akan menikmati dan kami akan makan roti yang melambangkan tubuh-Mu yang telah dihancurkan di atas kayu salib, dan kami akan minum air melambangkan darah-Mu yang tertumpah demi untuk menyucikan kami daripada segala dosa. Tuhan, Engkau sertai kami dalam upacara ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya akan membaca sekali lagi ayat daripada 23 hingga ayat yang ke-24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama. Dan kita akan membaca
ayat yang ke-25 hingga 26. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, lalu ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita minum bersama-sama. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di dalam perjamuan kudus yang telah kami jalani bersama pada hari ini. Biarlah seluruh jemaat Tuhan yang terlibat dan menikmati perjamuan Tuhan memiliki hati yang selalu mengingatkan akan kasih dan pengorbanan Tuhan, dan setiap kami memiliki hati yang siap untuk memberitakan kematian Tuhan Yesus Kristus sampai Engkau datang yang kedua kalinya di dalam dunia ini. Terpuji namamu Bapa atas kasih dan penyertaan-Mu yang sangat baik di dalam ibadah kami pada hari ini. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pastor untuk firman Tuhan yang telah kita dengar pada hari ini. Semoga firman Tuhan itu akan terus menguatkan kita sepanjang hari kita, dan itu akan terus menjadi bekal kita untuk terus kuat di dalam Tuhan. Dan jemaat Tuhan, ibadah kita pada hari ini sampai di sini. Kita berjumpa lagi pada Minggu Harapan pada waktu dan hari yang sama dalam YouTube channel kita yang sama juga. Dan kita jumpa lagi pada Minggu Harapan. Have a blessed Sunday. God bless. Bye.